Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Ervina Maulida, SPD MBA, selaku dosen pengampu manajemen strategik dan teman-teman PAPB yang kami sayangi. Kami dari kelompok 11 izin untuk memaparkan materi mengenai strategic leadership. Oke, boleh di next. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada saya sendiri, Zani Zahra Ailia. Yang, yang kedua ada Bila Pasha dan juga Ratih Aminati. Oke. Oke, sekarang kita akan membuka presentasi ini dengan studi kasus. Studi kasus ini mengenai Meg Whitman yang merupakan salah satu perempuan yang berhasil menjadi CEO di dua perusahaan besar Amerika Serikat, yaitu eBay dan juga Hewlett Packard atau HP. Pada tahun 2017, setelah lebih dari 6 tahun memimpin Hewlett Packard Enterprise, Whitman memutuskan untuk meninggalkan posisi CEO berkat perusahaan teknologi media. Ia memulai karirnya di Procter and Gamble, kemudian berkembang melalui berbagai posisi kepemimpinan di perusahaan seperti Bain and Company, Walt Disney, Stride-Rite, dan juga Hasbro. Nama Whitman juga semakin dikenal ketika ia menjadi CEO eBay 8, yang dimana bahkan start kecil 30 karyawan sekitar 4 tahun. Di bawah kepemimpinannya itu, eBay berkembang pesat hingga mencapai pendaftaran milik memiliki 15.000 sebelum ia meninggalkan perusahaan pada tahun 2007. Boleh di next? Ya, namun perjalanan Whitman tidak selalu berjalan sempurna karena ada salah satu keputusan yang dianggap kurang berhasil, yaitu akuisisi Skype oleh eBay pada tahun 2005 dengan nilai sekitar 4,1 miliar dolar, yang akhirnya eBay jual kembali Skype-nya dengan harga yang lebih rendah. Whitman juga mengakui bahwa kegagalannya dalam melihat potensi pasar Jepang menjadi salah satu kesalahan strategis terbesar masa kepemimpinannya di eBay. Itu hanya dari melihat potensi pasar yang salah loh. Oke, pada tahun 2011, Whitman menghadapi tantangan baru sebagai Packard, mana melakukan besar dengan memisahkan HP menjadi dua perusahaan, yaitu Hewlett Packard Enterprise, yang fokusnya itu pada bisnis teknologi dan layanan, serta HP Inc. yang menangani bisnis komputer dan printer. Keputusan ini diambil karena HP itu mengalami penurunan kinerja dan juga struktur perusahaannya terlalu kompleks. Dan akibatnya, Whitman pun percaya bahwa pemisahan tersebut dapat membuat masing-masing perusahaan itu lebih fokus dan juga nilai. Oke, setelah melihat kasus Meg Whitman ini, menurut kalian apa yang dimaksud dengan strategic leader? Nah, teman-teman boleh jawab dalam hati atau mau bertulis pendapat kalian di kolom komentar. Cuman kalau kalian berpikir strategic leader ya dia yang memiliki jabatan tinggi atau dia yang menjadi CEO atau dia yang punya banyak sekali prestasi, kesuksesan dan lain-lainnya, nyatanya menjadi strategic leader itu tidak semudah itu. Sebenarnya menjadi strategic leader itu dilihat dari bagaimana seseorang pemimpin itu mampu mengubah atau melewati sebuah perubahan atau tantangan dalam perusahaannya. Dan tentunya yang membawa perusahaannya ini pada eh, situasi yang lebih baik dan juga memberikan arah masa depan yang lebih jelas lagi. Menurut Heath, Erland, dan Hoskinson di bukunya, strategic leadership adalah kemampuan seorang pemimpin untuk mengantisipasi, membayangkan kondisi masa depan, mempertahankan fleksibilitas, serta memberdayakan orang lain untuk menciptakan perubahan strategis. Boleh di next? Ya.
Ini yang tadi saya bilang, ada anticipate, envision, maintain flexibility, and empower others. Jadi, seorang strategic leader itu harus punya kemampuan untuk melihat apa yang mungkin terjadi di masa depan, dan tidak hanya fokus pada masalah yang terjadi saat ini atau goals jangka pendeknya. Selain itu juga, strategic leadership berkaitan juga dengan kemampuan mengelola organisasi secara keseluruhan. Artinya, pemimpin itu nggak hanya mengatur satu bagian tertentu aja, tapi harus memahami bagaimana seluruh bagian organisasi dapat bekerja sama untuk mencapai tujuan perusahaan. Hal ini tentunya penting karena lingkungan bisnis itu pasti selalu berubah dan perusahaan itu akan menghadapi perubahan teknologi, persaingan global, dan perubahan kebutuhan pelanggan. Karena itu, strategic leader harus mampu membuat keputusan dalam kondisi yang penuh ketidakpastian. Tujuan utamanya dari strategic leadership juga adalah mengarahkan organisasi agar mampu melakukan strategic change dan mencapai competitive advantage serta above average returns. Oke, boleh di next. Oke, di sini ada role of strategic leaders. Ada 4. Yang pertama itu mengarahkan organisasi, yaitu membentuk visi misi, menentukan strategi untuk mencapai tujuan. Dan yang kedua, ada mengelola perubahan, yaitu menghadapi lingkungan bisnis yang cepat berubah, membuat keputusan dalam kondisi yang tidak pasti juga. Yang ketiga, ada mengelola manusia dan sumber daya, yang dimana ini membangun kemampuan karyawan-karyawannya, menciptakan lingkungan kinerja yang mendukung inovasi, dan yang keempat, meningkatkan kinerja perusahaan, yang dimana itu membantu organisasi mencapai keunggulan kompetitif. Oke, boleh di next. Oke. Strategic leadership style. Di sini ada eh, bahwa leadership itu, leader, gaya kepemimpinan seseorang itu sangat mempengaruhi bagaimana organisasi membuat keputusan, menghadapi perubahan, membangun budaya organisasi, dan juga mencapai tujuan strategis mereka. Adapun juga beberapa leadership style yang dapat mendukung strategic leadership ini. Oke, boleh di next. Yang pertama ada transformational leader, yang dimana eh, ini adalah pemimpin yang tidak hanya memberikan arahan, tapi juga mampu mengubah cara berpikir dan juga memotivasi anggota organisasi agar mencapai hasil yang lebih tinggi. Biasanya pemimpin dengan gaya ini itu memiliki ciri-ciri seperti membuat dan mengkomunikasikan visi organisasi atau membangun visi yang jelas. Lalu yang kedua, memotivasi anggota untuk mencapai hasil yang lebih tinggi. Yang ketiga, mengembangkan kemampuan karyawan. Dan yang keempat, mengutamakan kepentingan organisasi dibandingkan kepentingan pribadi. Jadi, dalam konteks perusahaan, transformational leader ini membantu organisasi menghadapi perubahan karena mereka mampu mengajak orang lain untuk menerima dan menjalankan perubahan tersebut. Oke, boleh di next. Adapun juga responsible leadership, yang dimana ciri-cirinya adalah pemimpin tersebut itu pasti akan memperhatikan kepentingan karyawan, pelanggan, dan juga masyarakat, lalu mempertimbangkan dampak sosial dari keputusan bisnis, hingga membantu organisasi yang perlu terus beretika. Boleh di next? Nah, kita sekarang di sini melihat sebuah kayak pola itu ya. How strategic leadership creates performance. Bagaimana kepemimpinan yang strategis itu dapat membuat performa perusahaan itu dengan baik. Sini kita bisa lihat ada paling atas itu effective strategic leadership shapes the formation of vision and mission. Jadi kita sebelum itu harus bikin dulu visi dan misi. Vision and missionnya itu apa? Dari vision and mission ini akan menginfluence atau mempengaruhi successful strategic actions yang akan kita lakukan. Lalu setelah itu kita pun juga harus membuat formulasi atau strategi-strategi selanjutnya yang akan kita lakukan dan juga mengimplementasikan.
strategis tersebut, yang dimana ini akan membuat strategic competitiveness above average returns atau keunggulan s- strategik tadi yang akan memberikan hasil yang jauh di atas rata-rata. Oke, boleh next. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke submateri The Role of Top Level Managers. Nah, top level managers atau yang biasa kita kenal dengan manajer tingkat puncak itu merupakan pemimpin tertinggi yang ada dalam perusahaan yang bertanggung jawab atas arah dan keberhasilan dari sebuah perusahaan atau organisasi. Nah, kalau dalam bagian sebuah perusahaan itu biasanya mereka itu ada setelah Dewan Komisaris dan di atasnya nanti akan ada RUPS. Nah, jadi urutannya itu RUPS, Dewan nah, Top Level Managers ini itu biasanya itu meliputi dari CEO-nya, terus direktur utamanya, enggak, nama lainnya maksudnya bisa CEO, bisa direktur utama, bisa presiden direktur, dan jajaran direksi lainnya. Nah, tapi kenapa kalau misalkan Dewan Komisaris itu nggak masuk ke dalam kategori top level managers? Nah, karena mereka itu tugasnya itu apa namanya ngelakuin pengawasan dan dipilih oleh para pemegang saham yang berada dalam tingkatan paling atas yaitu dalam RUPS dan punya wewenang independen. Jadi kenapa Dewan Direksi itu nggak masuk ke dalam top level manager. Jadi yang masuk ke dalam top level manager itu cuman CEO atau direktur utama atau presiden dan jajaran eh, direksinya. Nah, eh, selanjutnya top level manager ini itu punya peran. Yang pertama itu membuat dan mengambil keputusan penting. Kayak misalnya contohnya persaingan perusahaan dengan para pesaingnya. Terus yang kedua itu perannya itu memikirkan bagaimana caranya sih mengimplementasikan strategi atau keputusan yang sudah dibuat itu ke dalam kondisi yang nyata atau realnya. Nah, eh, selanjutnya dalam membuat keputusan yang sebelumnya sudah dijelaskan itu para manajer itu, terutama manajer dalam top level managers itu sering menggunakan yang namanya managerial discretion atau diskresi manajerial. Nah, diskresi manajerial ini merupakan keleluasaan yang dimiliki oleh manajer untuk mengambil keputusan atau suatu tindakan. Nah, diskresi ini itu biasanya akan berbeda eh, pada tiap pada setiap manajer meskipun berada dalam satu lini atau industri yang sama. Nah, ada faktor yang menentukan besarnya disreksi manajerial. Nah, teman-teman bisa lihat dari gambar bagan yang sebelah sini. Yang pertama itu ada faktor lingkungan eksternal. Faktor ini itu yang merupakan faktor yang berasal dari luar perusahaan. Yang pertama itu ada struktur industri, terus dari tingkat pertumbuhan pasarnya, terus jumlah dan jenis pesaingnya, terus ada sifat dan tingkat pembatasan politik atau hukum. Terus selanjutnya juga ada tingkat diferensiasi produk yang dapat dilakukan. Terus faktor yang kedua itu dilihat dari karakteristik organisasinya meliputi ukurannya, usianya, budaya organisasinya bagaimana, terus ketersediaan sumber dayanya gimana, terus pola interaksi antar karyawannya gimana. Terus yang ketiga itu ada faktor karakteristik manajernya yaitu meliputi toleransi terhadap ketidakpastiannya gimana, terus komitmennya terhadap perusahaan dan hasil strategis yang diinginkan, terus ada juga keterampilan interpersonalnya, terus tingkat aspirasinya dan tingkat kepercayaan dirinya. Nah, dari ketiga faktor yang sudah disebutkan sebelumnya itu akan membentuk yang namanya managerial discretion atau keleluasaan yang dimiliki manajer untuk mengambil sebuah keputusan atau suatu tindakan. Nah, managerial discretion ini kalau misalkan digunakan secara tepat itu bisa pertama itu bisa meningkatin daya saing perusahaannya. Terus yang kedua itu juga bisa ngebantu perusahaan untuk ngunggulin para pesaingnya gitu. Terus yang ketiga itu dan yang keempat itu bisa ngebentuk budaya organisasi yang positif. Nah, di sini ada contoh nyata dari penerapan diskresi.
diskresi manajerial atau managerial discretion yang diambil dari eh, buku yang dijadikan sebagai acuan. Jadi intinya adalah eh, John Flannery ini merupakan CEO GE atau yang pada tahun 2017 mengambil keputusan strategis untuk apa ya menjauhi ambisi yang dilakukan oleh CEO sebelumnya yaitu Jeff Immelt dan menyederhanakan perusahaan. Jadi yaitu apa namanya mengurangi ukuran perusahaannya itu dan lebih memfokuskan CGA ini pada jumlah unit bisnis yang lebih sedikit. Karena menurutnya itu lebih penting eh, menganggap suatu perusahaan itu karena menurutnya lebih penting karena menganggap struktur perusahaan itu yang sebelumnya dipimpin sama CEO sebelumnya itu lebih kompleks gitu. Terus beliau juga apa namanya ngambil keputusan itu bersama dewan direksi dan seluruh pihak di GIA. Jadi nggak cuman dari keputusan dia doang gitu. Terus nah selanjutnya baik selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, masuk kepada submateri berikutnya yaitu top management teams atau tim manajemen puncak. Boleh di next. Nah, definisi dari top management team ini merupakan sekelompok individu yang bertanggung jawab memastikan perusahaan menggunakan proses manajemen strategis, terutama dalam memilih dan mengimplementasikan strategi, di mana tim ini biasanya terdiri dari para eksekutif tingkat tinggi seperti wakil presiden atau vice president dan anggota dewan direksi. Jadi kualitas keputusan yang dibuat oleh tim itu sangat mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk berinovasi, melakukan perubahan, dan juga memperoleh keuntungan di atas rata-rata. Boleh di next. Nah, kenapa top management team ini sangat penting? Jadi, di mana tantangan yang dihadapi organisasi saat ini tuh semakin kompleks sehingga kepemimpinan strategis itu tidak hanya bergantung pada satu orang CEO saja. Oleh karena itu, perusahaan itu membutuhkan tim eksekutif yang bekerja sama dalam mengambil keputusan strategis. Jadi keberadaan tim manajemen puncak ini membantu mengurangi risiko manajerial, habis atau kesombongan manajerial, yaitu kondisi ketika CEO terlalu percaya diri dan merasa tidak mungkin membuat kesalahan. Jadi dengan adanya tim ini, keputusan dapat dievaluasi dari berbagai sudut pandang sehingga kualitasnya menjadi lebih baik. Nah, dalam e-book itu menunjukkan bahwa perusahaan yang memiliki tim eksekutif itu uh, cenderung memiliki kinerja dan margin keuntungan yang lebih tinggi dibandingkan perusahaan yang tim manajemennya kurang beragam. Boleh di next. Selanjutnya terdapat top management teams from performance and strategic change. Yang pertama di sini ada hubungan dengan kinerja perusahaan. Jadi manajer tingkat atas harus memahami kondisi internal perusahaan, uh, lingkungan umum, lingkungan industri, dan lingkungan pesaing. Karena itu, perusahaan berusaha membentuk tim yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman yang beragam agar mampu menghadapi berbagai tantangan. Body next. Selanjutnya terdapat heterogeneous top management teams yang dimana uh, heterogeneous top management teams ini adalah tim manajemen puncak yang terdiri dari individu dengan latar belakang fungsional yang berbeda, pengalaman yang berbeda, dan juga pendidikan yang berbeda. Selain itu, pengalaman internasional juga menjadi aspek penting karena perusahaan saat ini beroperasi dalam lingkungan bisnis global. Selanjutnya itu ada keuntungan heterogeneous team ini, yang dimana anggota tim dapat bertukar perspektif yang berbeda, mendiskusikan berbagai alternatif keputusan, belajar satu sama lain, menghasilkan keputusan yang lebih berkualitas. Nah, keputusan yang lebih baik itu akan menghasilkan kinerja perusahaan yang lebih kuat pula. Boleh di next. Nah, di sini terdapat 4 tantangan dari heterogeneous teams ini, yang dimana tantangan yang pertama itu komunikasi yang lebih rumit, yang kedua itu
perbedaan pendapat yang lebih banyak, yang ketiga kesulitan mencapai kesepakatan, dan yang keempat itu implementasi strategi yang lebih sulit dilakukan secara kompak. Nah, jika tidak dikelola dengan baik, keberagaman ini justru dapat menghambat proses pengambilan keputusan. Oleh karena itu, CEO perlu mengintegrasikan berbagai latar belakang anggota tim agar keberagaman itu menjadi kekuatan, bukan sebuah kelemahan. Selanjutnya terdapat top management teams dan inovasi. Jadi karakteristik anggota tim manajemen puncak itu memiliki hubungan yang erat satu sama lain dengan inovasi, perubahan strategis, kinerja perusahaan, dan juga selain itu tim yang lebih beragam biasanya menghasilkan ide yang lebih kreatif, inovasi yang lebih baik, kemampuan yang lebih tinggi dalam melakukan perubahan strategi. Nah, dalam penelitian itu menunjukkan bahwa peningkatan keberagaman dalam tim kepemimpinan itu dapat meningkatkan inovasi dan kinerja keuangan. Jadi perusahaan yang memiliki tim dengan latar belakang dan keahlian yang beragam juga lebih mudah melakukan perubahan strategi ketika hal itu diperlukan. Boleh di next. Selanjutnya di sini terdapat the CEO and Top Management Team Power. Ada tiga. Yang pertama itu ada peran Dewan Direksi, yang dimana Dewan Direksi ini merupakan mekanisme tata kelola perusahaan yang bertugas untuk mengawasi arah strategis perusahaan, mewakili kepentingan para stakeholder, dan juga keputusan CEO dan tim manajemen puncak. Nah, kinerja perusahaan itu biasanya meningkat ketika Dewan Direksi ini terlibat secara aktif dalam pembentukan arah strategis perusahaan. Jadi yang kedua ini ada CEO duality, yang dimana CEO duality ini terjadi ketika satu orang memegang dua jabatan sekaligus, yaitu CEO atau Chief Executive Officer dan Chairman of the Board atau Ketua Dewan Direksi. Boleh di next. Nah, kelebihan. Nah, kelebihan dari CEO duality ini itu adalah pengambilan keputusan lebih cepat dan koordinasinya lebih mudah. Sedangkan kekurangannya itu pengawasan. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke dalam submateri yaitu managerial succession. Nah, managerial succession ini merupakan proses manajemen perusahaan dalam mengidentifikasi potensi calon-calon karyawan yang akan meneruskan alur kepemimpinan dari si organisasi, terutama CEO untuk memastikan keberlangsungan organisasi. Jadi intinya adalah managerial succession ini merupakan pergantian manajemen puncak. Nah, tujuan dari managerial succession ini pertama itu untuk ngejamin kesinambungan kepemimpinan, terus menjaga stabilitas organisasi, serta mendukung pencapaian tujuan strategis. Nah, dengan managerial succession juga bisa menjamin kelangsungan strategi perusahaan itu tetap berjalan, terus bisa mengurangi resiko dari kekosongan kepemimpinan, terus bisa juga menyiapkan calon pemimpin masa depan, sama terakhir itu juga bisa meningkatkan keterlibatan dan retensi karyawan. Nah, retensi karyawan sendiri ini maksudnya adalah kemampuan perusahaan untuk mempertahankan karyawan agar tetap bisa bekerja di perusahaan dalam jangka waktu yang lama. Boleh slide selanjutnya. Nah, dalam managerial succession itu ada namanya leadership screening system. Nah, leadership screening system ini itu berguna untuk mengidentifikasi individu yang memiliki potensi menjadi pemimpin strategis dan untuk menentukan kriteria yang harus dipenuhi oleh calon CEO. Nah, gimana sih cara kerja leadership screening system? Yang pertama itu, sistem itu akan menilai individu di dalam perusahaan yang sekiranya itu punya potensi yang diperlukan gitu. Terus yang selanjutnya nanti perusahaan itu akan menempatkan individu yang dipilih itu dalam program pelatihan dan pengembangan kepemimpinan. Nah, di sini itu ada beberapa perusahaan yang memiliki program pengembangan kepemimpinan yang berkualitas tinggi. Antara lain itu ada P&G, terus ada General Electric,
IBM sama Dow Chemical. Boleh slide selanjutnya. Nah, selanjutnya itu ada pasar tenaga kerja manajerial yang terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama itu ada internal managerial labor market atau pasar tenaga kerja manajerial internal gitu. Nah, ini itu merupakan peluang posisi manajerial yang tersedia dalam perusahaan beserta karyawan yang memenuhi syarat untuk mengisi posisi tersebut. Nah, keuntungannya itu yang pertama itu dengan tenaga kerja dari internal itu bisa memahami kemampuan dan karakteristik karyawan perusahaan. Terus yang kedua itu juga bisa memahami budaya organisasi dan nilai-nilai inti dari perusahaan. Terus yang ketiga itu bisa juga memiliki pengetahuan mendalam tentang kompetensi inti perusahaan tersebut. Terus yang terakhir itu bisa juga apa namanya mengetahui strategi atau tindakan yang kemungkinan besar berhasil maupun gagal di perusahaan. Terus yang kedua itu ada pasar tenaga kerja manajerial eksternal atau external managerial labor market. Nah, ini itu merupakan kumpulan peluang karir manajerial dan individu yang memenuhi syarat yang berasal dari luar perusahaan. Nah, ada beberapa kondisi yang mendorong pemilihan CEO itu dari eksternal atau dari luar. Yang pertama itu karena perusahaan itu perlu ningkatin inovasi. Terus yang kedua itu karena perusahaan itu mengalami penurunan kinerja gitu. Terus yang ketiga itu ada industri itu sedang mengalami pertumbuhan yang sangat cepat gitu. Terus yang keempat itu atau yang terakhir itu perusahaan itu membutuhkan perubahan strategi yang signifikan. Boleh slide selanjutnya. Nah, di sini ada matriks. Nah, matriks ini itu memetakan bagaimana arah strategi suatu perusahaan itu dipengaruhi oleh kombinasi dari dua faktor utama. Yang pertama itu dari yang managerial labor market atau CEO succession yang ini itu sumbunya itu horizontal atau yang sumbu mendatar gitu. Dan di sini itu kalau misalkan kita lihat dari managerial labor market itu yang pertama itu ada dari internal CEO succession ini eh, yang dari eksternal CEO succession atau CEO baru yang didatangkan dari luar perusahaan. Terus kalau misalkan dari sumbu vertikal atau yang sumbu tegak itu di sini ada top management team composition yang dimana itu ada homogeneous yaitu anggota tim manajemen yang memiliki latar belakang fungsional, pendidikan atau pengalaman yang serupa. Terus ada juga heterogeneous yaitu anggota tim manajemen yang memiliki latar belakang yang beragam dan berbeda-beda. Nah, kalau misalkan ada penggabungan antara CEO internal dan tim homogen, itu akan mempunyai dampak strategis berupa strategi perusahaan itu cenderung tidak berubah. Nah, yang kedua, kalau misalkan CEO-nya itu dari eksternal plus timnya itu heterogen, itu dampak strategis itu kemungkinan besar itu terjadi perubahan strategi. Terus kalau misalkan CEO-nya itu dari internal, tapi timnya itu dari heterogen, nah dampak strateginya itu bisa terjadi strateginya itu relatif stabil gitu, tetapi inovasinya itu tetap. Nah, kalau misalkan CEO-nya itu dari eksternal plus timnya itu homogen, itu akan ada dampak strateginya yaitu dampaknya itu lebih sulit untuk diprediksi. Boleh slide selanjutnya? Nah, di aku kok nge-lag ya, Cak? Nah, baik, selanjutnya ini ada interim CEO. Nah, interim CEO ini merupakan intinya adalah CEO sementara yang ditunjuk saat terjadi keadaan darurat atau si perusahaan itu belum punya pengganti CEO yang tepat. Nah, biasanya interim CEO ini berasal dari dalam perusahaan atau dari internal karena ada beberapa alasan ya. Yang pertama itu si CEO ini atau orang yang ditunjuk secara sementara ini itu dia lebih memahami operasi perusahaan, terus juga bisa mampu menjaga stabilitas organisasi, serta bisa juga memberikan waktu bagi Dewan Direksi untuk mencari CEO permanen yang paling tepat. Boleh slide selanjutnya?
Nah, di sini itu ada contoh kasus dari managerial succession. Jadi intinya adalah eh, JW GW Marriott yang merupakan ketua Dewan Direksi Marriott International itu lebih memilih CEO dari luar perusahaan atau eksternal manajerial labor market dan bukan dari anggota keluarganya sendiri ketika perusahaan tersebut itu perlu memilih CEO baru. Hal ini tidak dilakukan karena ia menganggap lebih sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan perusahaan. Jadi eh, si Jiwa Mariat ini itu nggak maksain harus ambil aja dari lingkup keluarga biar lebih mudah, nggak begitu. Beliau itu lebih mengutamakan kesesuaian dengan kebutuhan dan kepentingan dari perusahaan tersebut. Boleh slide selanjutnya. Nah, baik, slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai 5 key actions of effective strategic leadership. Nah, pada gambar ini kita bisa melihat bahwa strategic leadership itu nggak cuma terdiri dari satu aktivitas saja, tapi terdiri dari beberapa tindakan utama yang saling berhubungan. Menurut buku, itu Heath, Ireland, dan Hoskinson, ada terdapat 5 tindakan utama yang dilakukan oleh strategic leader. Yang pertama, itu ada determining strategic direction, yaitu menentukan arah strategis perusahaan melalui visi dan juga strategi. Yang kedua, ada effectively managing the firm's resource portfolio, yaitu bagaimana pemimpin ini bisa mengelola berbagai sumber daya yang dimiliki perusahaan agar dapat mendukung strategi. Yang ketiga, ada juga sustaining an effective organizational culture, karena strategi yang baik tidak akan berjalan tanpa budaya organisasi yang mendukung. Lalu yang keempat, ada emphasizing ethical practices, yaitu memastikan bahwa keputusan organisasi tetap memperhatikan nilai dan tanggung jawabnya. Dan yang terakhir ada establishing balance organizational controls, yaitu memastikan perusahaan memiliki sistem kontrol yang seimbang. Ya. Jadi kelima tindakan ini itu tidak berdiri sendiri, tapi mereka semua ini saling berkaitan. Contohnya itu kayak misalkan ada pemimpin, dia punya strategi yang baru, nah itu mereka juga harus mastiin bahwa sumber dayanya, terus budaya kerjanya, sama sistem kontrolnya itu mendukung strategi baru tersebut. Oke. Selanjutnya kita akan membahas lebih dalam lagi terkait 5 key actions tersebut ya. Yang pertama ada determining strategic direction yang tadi, yang dimana isinya itu ada vision dan juga strategi atau misi. Di sini vision itu adalah gambaran mengenai masa depan yang ingin dicapai perusahaan, sedangkan strategi atau mission adalah rencana tindakan untuk mencapai visi perusahaan tersebut. Nah, sebagai strategic leader, pastinya kita nggak bisa yang membuat suatu visi dan misi itu sesuai harapan kita tanpa kita mempertimbangkan peluang serta ancaman. Jadi maka itu sebagai strategic leader kita perlu banget mempertimbangkan peluang dan ancaman dari lingkungan eksternal, serta kita juga harus mengetahui kondisi dan juga kemampuan perusahaan itu seperti apa. Jadi eh, terutama dalam menentukan arah strategis, pemimpin itu juga tadi ya harus mempertimbangkan, oh gue ngulang ya, sorry, tadi tolong dikat aja please. Oke, eh, biasanya arah strateginya ini terdiri dari dua hal utama, yaitu core ideology atau nilai dasar yang menjadi identitas perusahaan, dan kedua, envision future atau gambaran masa depan yang ingin mereka capai. Seperti itu. Kita next. Ada effectively managing the firm's resource portfolio yang akan
dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke dalam effectively managing the firm's research portfolio atau mengelola portofolio sumber daya perusahaan secara efektif. Nah, sumber daya perusahaan itu bisa dikelompokkan menjadi 4 kategori. Yang pertama itu ada modal keuangan atau financial capital. Nah, ini itu merupakan sumber dana atau aset keuangan yang dimiliki oleh perusahaan untuk menjalankan operasional maupun investasi dan pengembangan bisnisnya. Terus yang kedua itu ada modal manusia atau human capital. Nah, ini itu terkait dengan pengetahuan, keterampilan, pengalaman, dan kemampuan yang dimiliki oleh karyawan di dalam perusahaan tersebut. Terus yang ketiga itu ada modal sosial atau social capital. Nah, ini itu merupakan hubungan dan jaringan kerjasama yang dimiliki perusahaan baik dengan karyawan, pelanggan, pemasok maupun mitra bisnis lainnya. Terus yang keempat itu ada modal organisasi atau organisasional capital, yaitu ini itu terkait dengan sistem, budaya, prosedur, struktur organisasi, dan nilai-nilai perusahaan yang mendukung tercapainya tujuan organisasi. Nah, sumber daya tersebut itu mempunyai tujuan utama, yaitu untuk menciptakan nilai dan meningkatkan kinerja perusahaan. Boleh di slide selanjutnya. Selanjutnya kita akan masuk ke mengeksploitasi dan mempertahankan kompetensi inti atau core competencies. Nah, kompetensi inti ini itu merupakan kemampuan utama yang menjadi sumber keunggulan kompetitif perusahaan dibanding para pesaingnya. Jadi, kompetensi inti ini itu menjadi sumber keunggulan karena apa namanya, merupakan kemampuan mendalam yang memungkinkan perusahaan itu bisa memberikan nilai unik atau berbeda kepada para pelanggannya gitu. Nah, biasanya kompetensi ini itu berkaitan dengan keterampilan dalam fungsi organisasi seperti produksi, keuangan, pemasaran, dan R&D atau penelitian dan pengembangan. Nah, contohnya itu ada perusahaan Apple yang punya keunggulan dalam misal desain produknya itu yang unik sehingga banyak ditiru oleh para pesaingnya, yaitu merek-merek HP dari eh, negara lain gitu. Nah, terus juga ada Netflix gitu. Nah, Netflix ini itu punya keunggulan dalam penyediaan konten digital kayak filmnya, terus dramanya, terus tayangan TV-nya dan lain-lainnya itu kayak lebih beragam gitu dan bisa diakses dalam satu apa namanya dalam satu lingkup gitu loh. Nah, perusahaan yang mengembangkan kompetensi inti secara bertahap itu biasanya melalui pengalaman bersaing dengan para pesaingnya. Nah, nanti kemudian dari pengalaman tersebut perusahaan itu bisa terus memperbarui kapabilitasnya agar kompetensi intinya itu tetap menjadi sumber keunggulan kompetitifnya. Boleh di slide selanjutnya? Nah, selanjutnya kita akan masuk ke dalam mengembangkan modal manusia atau human capital dan modal sosial. Nah, kita akan masuk ke yang pertama itu modal manusia atau human capital dulu. Nah, modal manusia ini merupakan pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki oleh seluruh tenaga kerja yang ada di suatu perusahaan. Nah, dalam human capital ini ada yang namanya pertama itu pelatihan dan pengembangan. Nah, perusahaan itu harus mendukung tenaga kerjanya dengan pengetahuan dan keterampilan yang baru gitu agar para tenaga kerjanya tuh bisa mengikuti perkembangan zaman. Nah, salah satunya dengan melakukan pelatihan dan pengembangan ini. Nah, dengan adanya pelatihan dan pengembangan efektif itu bisa yang pertama itu ningkatin pengetahuan dan keterampilan karyawan dalam perusahaan tersebut. Terus yang kedua itu juga bisa mempersiapkan calon pemimpin strategis di masa depannya. Terus bisa juga menanamkan nilai-nilai inti organisasi dan mendukung visi dan budaya perusahaan serta bisa juga membantu pembentukan kompetensi inti perusahaan. Nah, program tersebut itu juga bisa membantu pemimpin strategis itu menjalankan tugas-tugas pentingnya seperti menentukan arah strategis perusahaan, terus mempertahankan kompetensi intinya, dan mengembangkan budaya organisasi yang etis. Terus yang kedua dalam modal manusia ini ada
meliputi terkait pembelajaran berkelanjutan. Nah, ini itu ketika investasi pada modal manusia berhasil, perusahaan itu akan memiliki tenaga kerja yang mampu belajar secara terus-menerus gitu. Nah, pembelajaran berkelanjutan ini itu penting karena membantu perusahaan itu untuk beradaptasi terhadap perubahan gitu. Terus bisa juga untuk memperluas basis pengetahuan organisasi. Terus bisa juga untuk meningkatkan peluang keberhasilan perusahaan. Nah, yang ketiga itu ada pengurangan karyawan atau layoff atau yang biasa kita kenal dengan PHK atau pemutusan hubungan kerja. Nah, dalam kondisi sulit, perusahaan itu terkadang melakukan pengurangan karyawan, tapi kondisi tersebut itu juga bisa jadi kesempatan untuk meningkatkan pelatihan bagi karyawan yang masih bertahan agar mereka itu bisa tetap memiliki keterampilan yang diperlukan untuk menjalankan tugas baru. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke modal sosial atau social capital. Nah, modal sosial ini merupakan hubungan yang terjalin di dalam maupun di luar perusahaan yang membantu organisasi untuk menciptakan nilai bagi para pemangku kepentingan. Ya, ini ada meliputi dua hal, yaitu modal sosial internal, yaitu hubungan kerjasama yang terjalin antar karyawan dan antar bagian dalam perusahaan. Nah, modal sosial internal ini itu bisa membantu meningkatkan komunikasi, koordinasi, dan kerja tim sehingga pekerjaan itu bisa diselesaikan dengan lebih efektif. Terus yang kedua itu ada modal sosial eksternal. Nah, hubungan kerjasama yang terjalin itu antara perusahaan dengan pihak luar seperti pelanggan, pemasok, investor, pemerintah, dan mitra bisnisnya. Nah, di zaman sekarang itu modal sosial eksternal itu tuh semakin penting karena hampir nggak ada perusahaan yang bisa memiliki semua sumber daya yang dibutuhkan untuk bersaing itu apa secara sendirian gitu loh. Oleh karena itu, melalui kerjasama strategis seperti aliansi strategis, perusahaan itu bisa pertama itu berbagi sumber daya, terus juga bisa berbagi keahlian, terus bisa juga membangun kepercayaan, serta bisa memperoleh akses terhadap kemampuan yang tidak dimiliki oleh perusahaan tersebut sendiri. Boleh saya selanjutnya? Baik, saya selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya kita masuk kepada sustaining an effective organizational culture atau mempertahankan budaya organisasi yang efektif. Nah, di sini definisi dari budaya organisasi itu adalah seperangkat nilai, keyakinan, asumsi, simbol, ideologi, dan norma yang dimiliki bersama oleh organisasi. Nah, budaya ini tuh membentuk cara karyawan berpikir, bertindak, dan mengambil keputusan dalam perusahaan. Nah, budaya organisasi yang efektif itu menjadi sumber keunggulan kompetitif ya, karena sulit ditiru oleh pesaing dan membantu perusahaan menjalankan strateginya secara konsisten. Kenapa organizational culture itu penting? Karena budaya organisasi itu menentukan identitas perusahaan, lalu menjadi pedoman perilaku karyawan, dan juga membantu proses pengambilan keputusan, lalu ada meningkatkan komitmen dan loyalitas karyawan, serta mendukung implementasi strategi perusahaan. Boleh di next. Nah, di sini terdapat peran pemimpin strategis dalam mempertahankan budaya. Yang pertama itu perannya adalah mengkomunikasikan visi dan nilai perusahaan, yang dimana pemimpin harus memastikan seluruh anggota organisasi itu memahami tujuan perusahaan dan nilai yang harus dijunjung. Yang kedua itu menjadi role model, di mana karyawan akan meniru perilaku pemimpinnya. Nah, oleh karena itu pemimpin itu harus menunjukkan perilaku yang sesuai dengan budaya yang diinginkan. Yang ketiga itu mengembangkan sistem penghargaan. Nah, perusahaan itu harus memberikan penghargaan kepada individu yang menunjukkan perilaku sesuai budaya organisasi. Dan yang terakhir itu merekrut orang sesuai dengan budaya. Di mana proses seleksi itu harus mempertimbangkan kecocokan nilai pribadi calon karyawan dengan budaya perusahaan yang ada. Boleh di next. Selanjutnya di sini terdapat orientasi perusahaan, di mana budaya yang efektif itu biasanya mendorong orientasi kewirausahaan melalui 5 dimensi. Yang pertama itu ada autonomi, di mana karyawan itu diberi kebebasan untuk ambil inisiatif dan membuat keputusan. Yang kedua, innovativeness, di mana organisasi ini mendorong kreativitas dan eksperimen. Yang ketiga itu
risk taking, di mana kesediaan mengambil risiko yang telah diperhitungkan. Yang keempat, proactiveness, di mana perusahaan itu bersikap proaktif dan menjadi pelopor pasar. Dan yang terakhir itu kompetitif, agresif, aggressiveness, di mana keinginan yang kuat itu untuk mengungguli para pesaing yang ada. Go di next. Selanjutnya, terdapat tantangan dalam mengubah budaya organisasi itu sendiri, di mana budaya yang sudah lama terbentuk itu sangat sulit diubah karena telah menjadi kebiasaan anggota organisasi. Nah, agar perubahan budaya itu berhasil, diperlukan dukungan dari CEO dan manajemen puncak, komunikasi yang konsisten, sistem penghargaan yang sesuai, keterlibatan seluruh anggota organisasi, dan juga rekrutmen dan pelatihan yang mendukung budaya baru. Boleh di next. Next. Selanjutnya masuk kepada submateri berikutnya itu emphasizing ethical practice atau menekankan praktik-praktik etis. Pengertiannya di sini emphasizing ethical practice itu membahas pentingnya penerapan nilai dan perilaku etis dalam proses implementasi strategi perusahaan, di mana perusahaan yang menjalankan praktik etis cenderung yang lebih efektif itu karena mendorong seluruh anggota organisasi untuk bertindak secara benar dan tanggung jawab ketika melaksanakan strateginya. Boleh di next. Selanjutnya, ethical practice itu meningkatkan efektivitas organisasi. Yang pertama itu etika membantu karyawan membuat keputusan yang tepat saat menjalankan strategi perusahaan. Yang kedua, praktik etis menciptakan sosial kapital atau model sosial, yaitu kepercayaan, kerjasama, dan goodwill di antara anggota organisasi. Dan yang terakhir itu model sosial yang tinggi meningkatkan hubungan antar individu maupun kelompok dalam suatu perusahaan. Di next. Masuk pada bahaya dari unethical practice, di mana bahaya yang pertama itu jika perilaku tidak etis dibiarkan secara terus-menerus, karyawan itu dapat menganggap uh, hal ini sebagai hal yang normal. Lalu selanjutnya itu ketika perilaku tidak etis sudah dianggap wajar, individu itu akan lebih mudah melakukan hal tersebut, hal yang tidak baik itu untuk mencapai target atau kepentingan pribadinya. Dan yang terakhir itu akibatnya dapat merugikan perusahaan, pemegang saham, dan juga stakeholder lainnya. Go di next. Nah, di sini pentingnya budaya berbasis nilai atau value-based culture, di mana budaya organisasi yang berlandaskan nilai etika merupakan cara paling efektif untuk memastikan karyawan mematuhi standar etika perusahaan. Yang selanjutnya itu budaya etis itu tidak terbentuk secara otomatis, tetapi memerlukan pembinaan dan dukungan yang berkelanjutan dari pimpinan. Go di next. Nah, peran pemimpin strategis di sini tuh pemimpin itu harus memastikan nilai-nilai etika menjadi bagian dari setiap keputusan organisasinya. Nah, perusahaan dapat memiliki budaya etis apabila di dalam perusahaan itu memiliki kode etik atau kode of ethics yang jelas. Lalu menyelenggarakan pelatihan etika secara rutin, mengintegrasikan etika ke dalam cara perusahaan beroperasi, dan juga memenuhi harapan pemegang saham terhadap perilaku yang etis. Di next. Nah, di sini contoh tindakan pemimpin strategis itu untuk membangun budaya yang etis. Yang pertama itu menetapkan dan mengkomunikasikan standar etika perusahaan. Yang kedua, merevisi dan memperbarui kode etis. Yang ketiga itu menyebarluaskan kode etik kepada seluruh stakeholder. Yang keempat, mengembangkan dan menetapkan prosedur yang mendukung standar etika. Yang keempat, menciptakan dan menggunakan sistem penghargaan yang mendukung perilaku etis. Dan yang terakhir itu menciptakan lingkungan kerja yang menghormati martabat setiap orang. Go di next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya.
Oke, baik. Terima kasih. Selanjutnya kita akan membahas mengenai establishing balance organizational controls. Jadi ini merupakan salah satu tindakan yang kedua ya, setelah determining strategic direction itu, yaitu membangun kontrol organisasi yang seimbang. Jadi organizational controls ini digunain untuk membantu perusahaan pertama memastikan strategi berjalan sesuai tujuan dan juga melakukan penyesuaian ketika diperlukan. Lalu dalam strategic leadership itu terdapat dua jenis kontrol utama, yaitu strategic control, yang dimana fokusnya ini pada apakah strategi yang dipilih itu sudah tepat dan apakah perusahaan mampu menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan tersebut. Yang kedua, yaitu financial control, yang dimana fokusnya ini tentunya pada keuangan ya, hasil keuangan kayak keuntungan dan juga performa finansial perusahaan tersebut. Nah, tantangan bagi strategic leader adalah itu untuk menyeimbangkan keduanya. Karena jika perusahaan itu hanya fokus pada financial control saja, perusahaan pun mungkin dapat mengejar hasil yang jangka pendek, tapi mereka malah mengabaikan perkembangan jangka panjangnya. Nah, selanjutnya di sini juga ada gambar yang dapat membantu perusahaan yang berisinya itu untuk membantu perusahaan mencapai keseimbangan tersebut, yaitu konsep balance scorecard ya. Balance scorecard framework. Nah, gambar ini nunjukin bahwa kinerja perusahaan itu dia tidak bisa dilihat dari aspek finansial aja. Tapi ada beberapa perspektif lainnya juga. Ini yang pertama, ini kan ada dua kolom ya. Dua baris. Sini ada yang paling kiri ada perspektif dan paling kanan ada kriteria. Di perspektifnya sendiri ini pertama ada yang financial. Itu kita ngelihat kinerja perusahaan dari sudut pandang pemegang sahamnya seperti pertumbuhan dan profitabilitas. Makanya sini kriterianya ada cash flow, return on equity, dan juga return on assets. Lalu yang kedua, perspektif yang kedua itu ada customer. Yaitu gimana pelanggan ini melihat nilai yang diberikan oleh perusahaan. Kriterianya ada assessment of ability to anticipate customers' needs. Jadi kemampuan perusahaan untuk mengantisipasi apa sih yang dibutuhkan oleh customer, lalu juga effectiveness of customer service practices, yang dimana melihat keefektifan dari layanan pelayanan pelanggan, lalu percentage on repeat business atau berapa tinggi persentase customer yang membeli kembali di perusahaan kita. Seperti itu kualitas komunikasi dengan customer kita ini seperti apa. Lalu selanjutnya ada internal business processes, yaitu bagaimana perusahaan meningkatkan proses internal sehingga strategi tersebut dapat berjalan lebih efektif. Nah, di sini ada asset utilization improvements, itu melihat memperdayakan menggunakan aset-aset perusahaan sambil memberi perkembangan. Gitu. Lalu ada improvements in employee moral, jadi perkembangan dari moral karyawan, mungkin lebih ke budaya ya, seperti itu. Lalu ada changes in turnover rates. Selanjutnya juga ada learning and growth, yang dimana ini singkatnya itu bagaimana perusahaan mengembangkan kemampuan inovasi dan pembelajaran mereka agar dapat terus berkembang. Nah, ini seperti kriterianya ada improvements in innovation and ability, kemampuan untuk berinovasi seperti apa, lalu number of new products compared to competitors, seberapa banyak perusahaan ini memiliki diversifikasi produk
yang beragam dan banyak gitu ya daripada kompetitor lainnya, serta increases in employee skill, yaitu peningkatan kemampuan pada karyawan-karyawan kita. Jadi di sini balance scorecard framework ini sangat dapat membantu pemimpin melihat keberhasilan perusahaan nggak cuma dari keuangan aja, tapi juga kemampuan perusahaan tersebut untuk bertahan dan juga tetap berkembang. Baik, segitu saja presentasi dari kami, kelompok 11. Mohon maaf apabila ada kekurangan ataupun kesalahan dari kata, baik sengaja maupun tidak disengaja. Semoga materi yang kami sampaikan dapat membantu teman-teman semua untuk memahami apa itu strategic leadership dan juga isi-isinya. Jika teman-teman ada yang ingin bertanya, kami perbolehkan sekali teman-teman untuk memberikan pertanyaan pada kolom komentar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.